Ya. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Pak Taufik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar semuanya berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Iya. Presentasi hari ini akan dimulai oleh Rehan. Untuk Rehan, boleh berbicara sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam ini untuk materi dimulai dari materi saya, yaitu ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem politik secara umum. Yang kedua, ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel Abraham Almond. Yang ketiga, ciri-ciri sistem politik menurut David Easton. Yang keempat, ciri-ciri sistem politik tambahan dari saya pribadi. Kontrol. Udah muncul slide 2. Udah muncul. Sudah. Oke. Ciri-ciri sistem politik secara umum. Ciri-ciri sistem politik secara umum itu ada 7. Yang pertama, memiliki tujuan. Jadi sistem politik memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai, yaitu berupa visi misi dari organisasi yang terdapat dalam sistem politik tersebut. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Sistem politik memiliki komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem tersebut. Komponen organisasi pada sistem politik itu contohnya kayak ketua umum, bendahara, departemen-departemen lainnya. Yang tiga, memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Masing-masing komponen dari sistem politik memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dari sistem politik tersebut. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen sistem politik memiliki interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut dilakukan antara organisasi dengan masyarakat dalam proses pembuatan untuk pengambilan kebijakan. Yang kelima, adanya mekanisme kerja. Dalam sistem politik, terdapat struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau disebut juga itu mekanisme kerja, yang tujuannya itu agar prosesnya teratur serta dapat mendukung tercapainya visi dan misi dari suatu sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan. Dalam setiap komponen sistem politik terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda. Kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengatur kinerja maupun interaksi dalam setiap komponen. Yang terakhir, yang 7, adanya kebudayaan politik. Sistem politik memiliki suatu kebudayaan, yaitu berupa prinsip-prinsip dan pemikiran yang menjadi pemicu berkembangnya sistem yang telah ada. Visi dan misi akan tergantung pada orang-orang yang menentukan dan menjalankan visi dan misi tersebut, karena setiap orang memiliki karakter budaya yang berbeda-beda. Slide.
Yang kedua, ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel Abraham Alman. Yang pertama, memiliki kebudayaan. Tapi di sini kebudayaannya yaitu memiliki tipe, struktur politik, dan fungsi. Sistem politik memiliki tipe-tipe struktur politik yang memiliki tingkatan dan pembagian kerja yang diatur secara jelas tadi dan dapat dibandingkan antara satu tipe dengan tipe struktur yang lain. Maksudnya adalah sistem politik itu memiliki komponen-komponen yang berbeda dan menjalani fungsi yang berbeda tapi sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, melaksanakan fungsi yang multifungsi. Jadi meskipun sistem politik memiliki perbedaan struktur dan tingkat yang berbeda, tetapi mereka sama-sama menjalani fungsi di mana fungsi tersebut sesuai dengan tingkatan dan tipe struktur masing-masing, dan hal itu disebut multifungsi. Masing-masing tipe struktur memiliki gaya pelaksanaan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk mencapai visi dan misi sistem politik tersebut. Yang ketiga, merupakan sistem kebudayaan campuran antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Kebudayaan modern itu pasti bermula dari kebudayaan tradisional, tapi tujuannya ada kebudayaan modern itu yaitu untuk meningkatkan sesuatu atau mempermudah sesuatu lah. Terkadang ada juga kebudayaan tradisional yang masih digunakan hingga saat ini, yang salah satu gunanya yaitu untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, ciri-ciri sistem politik menurut David Easton. Yang pertama, memiliki identitas berbeda dengan sistem politik lainnya. Sistem politik memiliki unsur yang menjadi alasan terbentuknya sistem politik, yaitu tindakan dan peranan dari kelompok politik yang tercermin pada visi misi sistem politik atau organisasi tersebut. Masing-masing sistem politik memiliki pandangan berbeda terhadap tujuan, yang otomatis tindakannya pun berbeda-beda. Yang kedua, sistem politik mempunyai batas, yang berarti mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan keputusan yang di dalamnya saling berhubungan secara fungsional, yang berdasarkan komunikasi atau interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, adanya input dan output. Output dari sistem politik merupakan keputusan yang dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan bersama masyarakat. Untuk menghasilkan sebuah output dibutuhkan input. Input sendiri ada banyak macamnya, tetapi intinya input itu merupakan suatu hal yang belum memiliki keputusan yang baku. Itu. Yang keempat, sistem politik memiliki diferensiasi. Jadi kebutuhan masyarakat itu ada bermacam-macam jenis yang menimbulkan kepentingan yang berbeda juga antara satu dengan yang lainnya. Yang disebut input tadi. Berbeda input tentu menghasilkan output yang berbeda pula. Dalam menangani input dan kemudian ditindaklanjuti sehingga menjadi output, maka sistem politik membutuhkan kelompok-kelompok personil dengan keahlian yang berbeda. Perbedaan keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing personil itu disebut dengan diferensiasi dalam sistem politik.